Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen untuk Universitas Sabar Asia. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah kewirausahaan. Saya izin untuk share screen. Ya, di sini saya akan melakukan presentasi kewirausahaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Heti Hendriani, SMMM. Di mana untuk produk review-nya, kali ini saya akan melakukan presentasi untuk wirausaha yaitu UMKM, yaitu NK Collection. Di mana NK Collection merupakan usaha yang dijalankan oleh istri saya sejak tahun 2021 yang fokus pada penjualan baju muslim dan mukena. NK Collection sendiri menawarkan produk dengan desain yang modern, trendy, dan mengikuti perkembangan mode. Produk-produk yang ditujukan untuk konsumen yang menginginkan tampilan stylish dengan harga yang terjangkau. NK Collection menargetkan konsumen yang mengutamakan gaya, kenyamanan, dan nilai ekonomis dalam berbelanja, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun sebagai pelengkap penampilan pada berbagai kesempatan. Nah, profil usaha, di mana produk yang ditawarkan oleh anak Collection memiliki keunggulan dalam yang pertama adalah desain yang mengikuti tren fashion terkini. Kemudian adalah material yang nyaman digunakan. Yang ketiga adalah tersedia berbagai pilihan model, warna, dan ukuran. Kemudian harga yang kompetitif dan terjangkau. Yang kelima adalah cocok untuk berbagai kalangan, terutama remaja dan dewasa. Kemudian, selain itu, kategori produk kita juga sangat lengkap, mulai dari atasan, bawahan, dress, outer, dan aksesoris. Nah, kemudian strategi pemasaran dan promosi di NK Collection. NK Collection sendiri telah memilih berbagai platform e-commerce yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar. Berdasarkan skala bisnis dan target pasar, NK Collection berikut adalah beberapa platform e-commerce yang telah digunakan sebagai media pemasaran dan promosi sesuai dengan segmennya. Yang pertama adalah Shopee, di mana Shopee ini terbaik untuk segmen milenial dan Gen Z yang sering mencari diskon dan flash sale. Kemudian ada Tokopedia, di mana dengan Tokopedia kita dapat menjangkau konsumen yang lebih mempertimbangkan kualitas dibandingkan dengan harga. Kemudian ada TikTok Shop, di mana di TikTok Shop ini sangat ideal untuk produk dengan konsep visual menarik dan interaktif. Kemudian yang keempat kita ada menggunakan juga platform Instagram Shopping, di mana platform ini sangat bagus untuk membangun brand image yang premium dan storytelling produk. Kemudian rencana pemasarannya. Rencana strategi pemasaran produk NK Collection untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan melalui e-commerce. Berikut adalah rencana strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah optimasi produk di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan social commerce seperti TikTok Shop dan Instagram Shopping. Yang ketiga adalah membuka toko online sendiri untuk branding jangka panjang. Yang keempat atau yang terakhir adalah memaksimalkan set commerce yaitu WhatsApp Business, di mana sudah kita terapkan juga WhatsApp Business ini pada produk-produk di NK Collection. Kemudian menentukan pesan, kunci, dan nilai tambah produk. Di mana key message dari NK Collection sendiri adalah the best choice for your Muslim fashion. Di mana kita memiliki nilai tambah dari produk-produk yang kita jual. Yaitu yang pertama adalah desain yang stylish dan terupdate. Kemudian kenyamanan dalam setiap helai busana.
Kemudian adalah kualitas yang tidak diragukan. Yang keempat adalah koleksi eksklusif dengan sentuhan yang personal. Yang kelima, produk kita berfokus pada keberlanjutan dan etika produksi. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan pelanggan yang responsif sebagai eh, cara kita eh, membuat pelanggan setia dengan toko kita atau e-commerce yang kita jual ke pelanggan melalui Enka Collection. Kemudian, consumer profile atau sasaran konsumen yang segmentasi pelanggan yang paling cocok dengan produk-produk dari Enka Collection. Profil pelanggan dengan cocok untuk Enka Collection secara demografi yaitu jenis kelaminnya sebagai kebanyakan ke perempuan. Karena kita tahu sendiri produk fashion ini kalau untuk perempuan sangat pasarnya sangat luas atau sangat baik sehingga secara demografi lebih banyak konsumen kita yaitu perempuan atau wanita dengan rentan usia yaitu 18 sampai 45 tahun, statusnya remaja, mahasiswa maupun pekerja atau ibu rumah tangga. Biasanya dia bekerja sebagai pelajar, sebagai karyawan, wirausaha, atau ibu rumah tangga yang aktif dengan pendapatan menengah ke atas. Karena memang produk yang kita jual atau sasaran pasar kita itu untuk menengah ke atas. Kemudian dari segi psikografi, yaitu orang yang memiliki gaya hidup Islami dan mengutamakan pakaian yang sesuai syariat. Kemudian yaitu orang yang menyukai busana yang nyaman, stylish, dan tetap sopan. Selanjutnya adalah orang yang peduli terhadap kualitas bahan dan desain produk. Kemudian yang terakhir adalah orang yang cenderung mengikuti tren fashion atau modest fashion. Kemudian dari perilaku konsumen, di mana berbelanja busana muslim secara rutin, terutama menjelang hari raya atau acara tertentu. Kemudian konsumen yang aktif di media sosial dan sering mencari inspirasi fashion dari Instagram, TikTok, maupun YouTube. Kita biasanya melihat OOTD lah, outfit of the day, dari yang viral di platform atau media sosial. Kemudian pelanggan yang lebih suka belanja online di marketplace atau social commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Instagram. Kemudian, konsumen yang cenderung membandingkan harga dan mencari promo atau diskon sebelum membeli. Untuk segmentasi lokasi dan preferensi belanja, kebanyakan adalah pelanggan yang berdomisili di perkotaan atau pinggiran kota dengan akses internet yang baik. Kemudian juga adalah pelanggan yang lebih suka belanja di toko online dengan sistem pembayaran yang fleksibel, termasuk pembayaran pay later. Kemudian yang terakhir yaitu pelanggan yang memilih brand dan memberikan pelayanan responsif, yang fast delivery, dan kebijakan retur yang mudah. Identifikasi segmen pasar memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Segmen pasar dengan potensi pertumbuhan signifikan untuk Collection, yang pertama adalah segmen milenial dan Gen Z, yang terutama karena kita usahanya di baju muslim, yaitu rata-rata yang beragama Islam atau muslim dengan rentan usia yaitu 18 sampai 30 tahun. Kemudian segmennya itu orang yang aktif di media sosial dan mengikuti tren fashion muslimah, sehingga dapat meningkatkan tren mode fashion di kalangan anak muda. Yang kedua, segmen pasarnya adalah segmen ibu muda dan wanita karir, di mana memiliki rentang usia antara usia 25 hingga 45 tahun yang membutuhkan pakaian muslimah yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari dan bekerja. Untuk yang ketiga adalah segmen pecinta fashion muslimah yang premium, karena memang penjualan busana kita lebih menyasar untuk yang kelas premium atau menengah ke atas. Dan biasanya lebih fokus pada kualitas bahan dan desain yang eksklusif. Kemudian yang keempat adalah segmen hijaber yang peduli dengan sustainability. Jadi sekarang banyak hijaber-hijaber atau content creator muslim yang peduli dengan sustainability dari pakaian yang mereka gunakan. Kemudian yang terakhir adalah segmen konsumen e-commerce dan social commerce, di mana
Pembeli sekarang lebih suka berbelanja melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Kemudian komputer analisis. Tinjauan strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi komputer di pasar. Beberapa pesaing industri busana muslim telah menerapkan strategi sukses yang dapat menjadi inspirasi bagi Inka Collection. Beberapa brand hijab fokus pada produk unik dengan desain khas yang membedakan mereka dari pesaing. Misalnya, mereka melakukan hijab dengan motif eksklusif atau menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Brand hijab berkolaborasi dengan desainer terkenal atau selebriti untuk menciptakan koleksi khusus yang eksklusif. Kemudian yang ketiga adalah membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif yang dapat meningkatkan penjualan melalui rekomendasi mulut ke mulut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah menjaga relevansi produk di pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Analis kompetitor bertujuan untuk mengetahui posisi NK Collection di pasar serta mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dibanding pesaingnya. Dalam industri fashion, kompetitor dapat berasal dari brand lokal maupun toko online yang menawarkan produk dengan segmen pasar yang sama. Sebagai pasar yang besar, sudah pasti kompetitor akan sangat banyak dihadapi, di mana eh, kita bersaing di baju muslim karena sebagian hampir 98% masyarakat Indonesia beragama muslim sehingga pasar yang ini sangat terbuka dan sangat lebar dan kompetitor itu pasti akan sangat banyak. Nah, di sini NK Collection memiliki peluang untuk bersaing melalui produk yang mengikuti tren, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang baik agar lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. NK Collection selalu perlu meningkatkan brand awareness, memperkuat strategi pemasaran digital untuk memperluas variasi produk, serta membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan konsisten dan program promosi yang menarik. Kemudian kita masuk ke sales report, di mana kita akan melihat report penjualan busana muslim NK Collection untuk rentan periode bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juli tahun 2026. Di mana pada bulan Januari tahun 2026 penjualan sebesar 50 pieces. Ini cenderung belum meningkat karena ada jeda waktu antara nanti kita akan banyak penjualan untuk menjelang hari-hari besar atau hari keagamaan. Nah, di mana kita lihat di bulan Februari penjualan sudah cenderung meningkat karena sudah mendekati bulan Ramadan, di mana penjualan meningkat 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat dari 50 pieces pada bulan Januari menjadi 80 pieces pada bulan Februari 2026. Kemudian puncak penjualannya terjadi pada bulan Maret tahun 2026, di mana dalam 1 bulan kita dapat menjual sebanyak 120 pieces. Dikarenakan pada bulan Maret ini sudah memasuki bulan Ramadan dan waktu itu jatuh pula dengan hari besar keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemudian sebagaimana tren baju muslim, setelah Lebaran, kita akan pada bulan April kita mengalami penurunan signifikan, hampir 200%, di mana penjualan kita hanya sebanyak 40 pieces pada bulan April. Namun pada bulan Mei, karena bertepatan dengan momen Idul Adha, penjualan kita meningkat, yaitu di angka 80 pieces. Ini karena ada tren atau hari raya Idul Adha yang terjadi di bulan Mei. Kemudian sama seperti bulan sebelumnya cenderung menurun. Pada bulan Juni kita ada penjualan sekitar 50 pieces. Kemudian memang tren baju muslim akan penurunan bila tidak ada hari besar atau hari keagamaan, sehingga pada bulan Juni kembali kita menurun sekitar 30 pieces pada bulan Juni. Dari data terlampir, ada periode Januari 2026 hingga Juli 2026, NK Collection telah menjual produk total sebanyak 435 pieces,
melalui berbagai platform penjualan yang telah digunakan. Penjualan terbanyak terjadi di bulan Februari dan Maret, di mana pada bulan tersebut tren baju muslim sedang naik drastis dikarenakan masuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dan di bulan April mengalami penurunan yang signifikan. Namun, di bulan Mei kembali naik karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, dan kemudian tren semakin menurun di bulan Juni dan di bulan Juli. Total sales pada periode Januari dan sampai dengan Juli 2026 sebanyak 40 pieces dikalikan dengan harga barang berkisar 250 hingga 350 ribu, maka total pendapatan Eka Collection pada periode Januari 2026 hingga bulan Juli 2026 berkisar sekitar 108.750.000 rupiah sampai dengan 152.250.000 rupiah. Dengan total pendapatan tersebut, keuntungan dari penjualan bersih sekitar 10%, jadi sekitar 10.875.000 hingga 15.225.000. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.